Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Putri dari kelas 12 MIPA 1 SMAN 29 Jakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai gaya Lorentz. Sebelumnya, apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gabungan dari dua gaya, yaitu gaya elektrik dengan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini dihasilkan oleh suatu muatan listrik yang dapat bergerak jika sebuah arus listrik berada di dalam suatu medan magnet. Hal ini disimpulkan dari percobaan yang dilakukan pada tahun 1820 oleh Hans Christian Ørsted, seorang ilmuwan dari Denmark yang mengamati hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan ketika melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa jarum kompas dapat dibelokkan oleh arus listrik, dan percobaan ini dinamakan percobaan Ørsted. Alat dan bahannya, yang pertama ada mangkok berisi air, lalu ada baterai ukuran 1,5 volt, lalu ada kawat tembaga ukuran 0,5, dan yang terakhir ada silet. Langkah pertama, hubungkan ujung-ujung kawat kepada kutub positif dan negatif dari baterai dengan menggunakan selotip. Langkah selanjutnya, letakkan silet di atas air, biarkan mengambang. Lalu kemudian kita mendekatkan kawat dengan kutub positif di sebelah sejajar dengan arah silet yang terletak di atas air. Lalu kemudian kita membalik kutub pada baterai dengan negatif yang di atas. Silet yang ditaruh di atas air langsung mengarah pada arah utara dan selatan bumi. Pada pertama, kita arahkan kutub positif baterai pada arah utara bumi, dan terjadi penyimpangan ke arah barat atau berlawanan arah jarum jam. Hal ini terjadi karena arus listrik berjalan dari kutub negatif ke kutub positif. Lalu yang kedua, kita arahkan kutub positif baterai pada arah selatan bumi, dan terjadi penyimpangan ke arah timur atau searah jarum jam. Hal ini terjadi karena arus listrik berjalan dari kutub positif ke negatif. Alat dan bahan. Yang pertama, batu baterai dengan ukuran 1,5 volt, lalu magnet hitam, lalu kawat tembaga dengan ukuran 0,8, yang lalu dipotong menjadi udah dan dibentuk menjadi seperti ini. Kemudian ada kawat tembaga lagi dengan ukuran 0,5 yang dibentuk menjadi kumparan seperti ini. Dan yang terakhir ada selotip untuk menghubungkan kawat tembaga 0,8 kepada baterai nantinya. Langkah pertama, hubungkan dua kawat tembaga tadi yang telah dibentuk kepada kutub positif dan negatif dari baterai dengan bantuan selotip. Pastikan selotipnya kuat dan kawat tembaga tidak terlepas. Lakukan hal yang sama pada kawat satunya. Dan jadinya akan seperti ini. Langkah kedua, pasangkan kawat tembaga 0,5 yang telah kita lilit menjadi kumparan seperti ini di atas tembaga 0,8 di sini dan di sini. Pastikan ujung-ujungnya sudah dikeruk agar lebih mudah arus listriknya mengalir. Lalu langkah ketiga, letakkan magnet di bawah kumparan tersebut dan perhatikan apa yang terjadi. Kumparan tersebut seharusnya bergerak berputar 360 derajat seperti pada motor listrik. Akan tetapi, dikarenakan beberapa faktor seperti magnet atau kumparan yang tidak sempurna, kumparan pada percobaan saya kali ini tidak berputar, hanya bergerak menyimpang sesuai kutub magnet. Kawat berputar karena ada interaksi antara arus listrik yang mengalir di kawat dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet.
Interaksi inilah yang menghasilkan gaya Lorentz. Dan gaya Lorentz inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat berputar. Pada motor listrik, dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet, dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi untuk menggerakkan batang staf yang digunakan untuk segala kebutuhan. Ini adalah salah satu penerapan dari gaya Lorentz yang dapat dihitung besarnya dengan F sama dengan B kali I kali L. Sekian video percobaan saya kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.